Di interior rumah Nastiti malam, pemain Nastiti, Barman, dan Siman. Nastiti turun dari mobil. Pakaiannya sudah kembali berganti dengan pakaian ketika dia pergi ke rumah Faisal. Siman segera menghampirinya melihat wajah Nastiti yang agak sembab sesak nafas. "Mbak Nastiti sakit?" "Enggak, makasih banyak ya Mas Siman. Apa perlu saya antarkan sampai ke dalam?" "Udah usah." Dari balik tirai jendela, Barman mengintip Nastiti yang sedang berbicara dengan Siman, lalu kembali ke kursi dengan wajah tanpa reaksi apapun setelah Nastiti berjalan ke arah teras rumah. Mobil itu sudah berlalu. Nastiti mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Lalu memutar handle pintu. Ternyata pintu tidak dikunci, lalu Nastiti masuk perlahan dengan wajah tenang. Di tangannya memegang makanan yang tadi dibeli di jalanan. Sosok Barman tengah duduk dengan wajah kosong. Nastiti menghampiri dan mencium tangannya. Barman menerimanya tanpa reaksi. Kemudian Nastiti ke kamar, kembali keluar dengan berganti pakaian. Lalu Nastiti ke dapur, menyiapkan makanan yang dibawa ke piring. Lalu membuat minuman 2 gelas, setelah itu membawanya ke depan Barman. "Tadi saya memijit sahabatnya Pak Gondo, terus Pak Faisal anaknya. Aku tahu. Cakung mana? Nginap di rumah bapaknya. Besok pagi sekalian pulang sekolah balik lagi." "Makan udah." Tapi Barman tidak menoleh makanan itu. Dia bangkit lalu berjalan perlahan ke kamar. Nastiti menghela udah. "Udah, aku bawakan buatmu. Aku tahu kamu belum makan. Makan saja sendiri, aku tidak lapar." Nastiti menarik napas, memejamkan matanya. "Kapan kamu makan udah?" Tidak ada jawaban. "Udah." Barman sudah ke kamar. Nastiti bangkit. Nastiti melihat Barman yang duduk di tempat tidur dengan wajah layu. "Udah, maafkan aku bersalah meninggalkanmu, tapi ini demi kita." Barman diam. "Jadi apa salahku?" "Kamu tidak salah, kamu benar. Kamu memang harus cari uang untuk makan, untuk hidup, karena aku tuh sudah tidak berguna lagi." "Udah, kamu ini bicara apa?" "Nas, udahmu ini capek menunggu kamu sejak siang. Aku mau istirahat. Kalau kamu lapar, makan saja sendiri." Barman mengangkat tubuhnya ke tempat tidur, membiarkan Nastiti bengong. Tapi Nastiti segera mengambil sikap. Dia langsung membantu Barman yang tengah menggeserkan badannya. "Aku pijit ya udah." "Gak usah, tenagamu sudah habis. Sekarang ini pijitanmu sudah sangat mahal." Nastiti tersentak, lalu matanya mengarah pada lemari yang terbuka. Terlihat juga amplop berisi uang tergeletak di meja. Suasana tegang. Nastiti menatap amplop itu dengan bingung, sementara Barman menatapnya juga dengan tatapan kosong. Napasnya turun naik seperti ingin marah tapi tidak mau. "Udah, ambil uang itu di mana?" "Aku tidak sengaja mengambilnya. Itu uang tabungan kita, udah." "Sudahlah, aku tidak mau mendengar omonganmu." Barman membalikkan tubuhnya. Nastiti menggigit bibir, tapi ia tetap berusaha mendekati suaminya. "Aku pijitin ya udah, masa suamiku sendiri gak aku pijit?" "Gak usah." "Kamu pakai parfum baru ya? Kok wangi begini?" Nastiti tersentak. "Oh, itu tadi bekas parfum istrinya Pak Faisal." "Lancang sekali kamu pakai parfum orang." Aku tidak memakainya sendiri, udah aku dikasih." Nastiti mulai serba salah. "Mau dipijitin enggak?" "Enggak." Nastiti akhirnya turun perlahan dari tempat itu. Interior rumah Faisal malam, pemain Faisal. Faisal tampak gelisah di tempat tidurnya. Dia sendiri menerawang langit-langit. Terbayang kejadian-kejadian yang pernah dialaminya. Ketika membawa Nastiti ke salon, kebengongannya ketika melihat sosok Nastiti yang sudah berubah setelah dihias di salon, memperkenalkan dengan bangga ke teman-temannya, senyum Nastiti yang baginya sangat istimewa.
Interior rumah Nastiti malam, pemain Nastiti dan barman. Nastiti memandangi sosok barman yang tertidur dari arah pintu kamar, lalu menutup gorden dengan menarik napas lelah. Nastiti melangkah ke kursi dengan gelisah. Suasana rumah agak temaram. Angin berhembus sepoi menyisip ke sela-sela jendela. Tirai bergoyang-goyang. Nastiti terdiam dalam kesendirian. Gambaran-gambaran bayang kejadian tampak dalam pikirannya. Ketika Faisal menatapnya dengan lembut, ketika Faisal membawanya ke salon lalu mengintipnya ketika Nastiti sedang didandani, dibelinya parfum, lalu gambaran ketika Nastiti di pameran lukisan, kembali pulang dengan bergegas mengganti pakaiannya di rumah Faisal dengan baju yang semula dipakai. Nastiti mengikat kembali rambutnya yang terurai. Ketika mereka mengobrol di sebuah ruang di sisi rumah Faisal, Faisal berbicara dengan gaya yang sopan lembut dan Nastiti menjadi pendengar. Termasuk ketika Nastiti tengah berbicara, Faisal mendengarkannya dengan saksama. Interior ruang tengah malam, pemain Nastiti. Setelah adegan flashes berakhir, Nastiti tampak berdiri mendekati jendela, membuka tirainya, di luar tampak gelap. Nastiti berbicara sendiri. Malam, hasratku kembali muda setelah ini, meranum, merekah, berbunga kembali. Namun dia akan layu, sendu, diam dan tidak bisa berbuat apa-apa karena ketidakmungkinan yang menjerat. Cinta itu tumbuh kapan dan entah di mana tempatnya, berbagai bentuk dan dimensi. Kenapa cinta yang tumbuh dalam diri manusia harus menuntut penyatuan jiwa dan tubuh? Aku pun tak terasing dengan itu. Hanya karena aku menyatu dengan kenormalan, keinginan mutlak seorang perempuan. Dalam malam-malam, ketika hasratnya bertanya pada keindahan, kemajuan jiwa yang sempurna, tanpa kata, tak mungkin, atau tak bisa. Mengapa perempuan dihadapkan berbagai keterikatan, kesetiaan, kepatuhan, sementara dia punya kebutuhan yang sangat hakiki? Aku hanya seorang pemijat, tapi aku juga punya cinta. Sejak kapan alam menghukumku untuk tidak boleh merasakan penyatuan dalam cinta itu? Karena Mas Barman, aku punya kesetiaan, cinta yang tulus di rumah ini. Tapi tak kutemukan wujud dari itu. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab dengan cinta yang kupunya? Sementara cinta butuh penyatuan hati, jiwa dan raga dengan sempurna. Apakah alam akan menghukumku, mengutukku jika ku cipta sebuah cinta tanpa mengurangi kadar cinta yang